Latar belakang Kabinet Wilopo, pertama bubarnya Kabinet Sukiman Suwiro, kedua penunjukan Sidik Jojo Sumarto dan Prawoto Mankusasminto, ketiga kegagalan mendapatkan dukungan dari parlemen, empat penunjukan Wilopo sebagai formatur kabinet. Bubarnya Kabinet Sukiman Suwiro. Kabinet Sukiman Suwiro dibubarkan karena terlibat kasus yang dikenal sebagai MSA, masalah sosial akademik, yang menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia pada saat itu. Kasus ini membuat kabinet kehilangan dukungan politik sehingga harus dibubarkan. Penunjukan Sidik Jojo Soekarto dan Prawoto Mankusasmito. Pada 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Prawoto Mankusasminto dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet baru. Tugas mereka adalah membentuk kabinet yang stabil dan mendapatkan dukungan dari parlemen untuk menjalankan pemerintahan. Ketiga, kegagalan mendapat dukungan. Meskipun telah ditunjuk, Sidik Jojo Soekarto dan Prawoto Mankusasmito gagal mendapatkan dukungan penuh dari parlemen. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa membentuk kabinet dan akhirnya mandat tersebut dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Yang keempat, penunjukan Wilopo sebagai formatur kabinet. Setelah kegagalan formasi kabinet sebelumnya, pada 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo untuk membentuk kabinet baru. Kabinet yang dibentuk Wilopo ini dikenal sebagai Kabinet Second, yang terdiri dari para ahli atau teknokrat yang tidak hanya berasal dari partai politik tertentu. Kabinet ini diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan politik dan sosial saat itu. Peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi saat Kabinet Wilopo berusaha mengosongkan lahan bekas DPV di Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk dijadikan sawah percontohan. Usaha ini ditolak oleh penggarap liar yang didukung BTI, sehingga terjadi bentrok dengan korban jiwa. Reaksi keras dari parlemen dan mosi Sidik Kertapati yang menuntut penghentian pengosongan lahan membuat Kabinet Wilopo kehilangan dukungan. Kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada 2 Juni 1953 dan dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 131 tahun 1953. Akhir Kabinet Wilopo pada tahun 1953 ditandai oleh ketidakstabilan politik dan ketidakmampuan kabinet untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak, termasuk konflik internal dan ketidakpuasan dalam koalisi pemerintah. Akibatnya kabinet terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastro Amidjojo.